Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai review artikel ataupun paper pada jurnal dengan judul Jurnal The Role of Digital Technologies in Supporting and Improving Fishery and Aquaculture Across the Supply Chain, yaitu peran teknologi digital dalam mendukung dan meningkatkan perikanan dan aquaculture di seluruh rantai pasok. Penulis jurnal ini yaitu Neil Z. Oman, yang dimana jurnal homepage ini disumber dari www.kipublishing.com and Journals Aquaculture and Fisheries. Untuk pengecekan kuartil, jurnal di website Scopus kuartil 1 dan di pengecekan kuartil Simago JR kuartil adalah kuartil 2. Dalam pembudidayaan ikan ini, ikan itu merupakan suatu bahan pangan yang memiliki protein tinggi. Peningkatan populasi global manusia ini akan meningkatkan permintaan terhadap bahan pangan, terutama bahan pangan yang protein hewani yang bersumber dari ikan akan menjadi meningkat. Namun pada saat ini kendala yang terjadi yaitu menipisnya stok ikan di alam menyebabkan meningkatnya tekanan pada sektor budidaya dalam hal mempertahankan pasokan ikan dan makanan laut ke pasar global. Aquaculture lebih terdiversifikasi daripada sektor pertanian lainnya. Terdapat tekanan yang signifikan pada industri ini untuk terus berinovasi dalam rangka mewujudkan keberlanjutan terhadap peningkatan produksi ikan. Pemilihan spesies ikan yang lebih baik, mitigasi penyakit, mengurangi pemborosan, mencegah pencemaran lingkungan, dan menciptakan lapangan kerja secara global. Eksploitasi dan pemanfaatan TIK, teknologi informasi komunikasi, IoT, komputasi berbasis cloud, AI, pembelajaran mesin, teknologi imersif, dan blockchain merupakan suatu transformasi digital yang dapat membantu mendukung dan memenuhi kebutuhan ekspansi industri perikanan aquaculture. Pada tulisan ini, tujuannya yaitu menjelaskan bahwa tujuan dalam penulisan artikel untuk membahas perkembangan tren, tantangan, dan peluang utama seputar transformasi digital perikanan dan aquaculture di seluruh rantai pasok. Yang kedua yaitu digital to achieve sustainable development in fisheries and aquaculture. Teknologi digital ini yaitu mendefinisikan dan mengaplikasikan ke dalam ekosistem perikanan dan aquaculture. Terdapat beberapa teknologi digital, yaitu diantaranya adalah Information and Communication Technology, Internet of Things, Cloud Computing, Artificial Intelligence, Machine Learning, Big Data, Blockchain, Augmented Reality, Virtual Reality, Quality of Experience, Logistic, Robotic, Chatbot, Digital Twin, Edge Cloud, Cyber Security of Information Technology, IT Security, Cyber Physical System. Dari teknologi-teknologi digital dalam pengembangan penerapan terhadap perikanan dan aquaculture ini,
Kita akan jelaskan secara singkat satu persatu, yaitu untuk informasi and komunikasi teknologi adalah mencakup ke dalam penangkapan, kegiatan penyimpanan, pengambilan, pemrosesan, tampilan representasi, presentasi, organisasi, manajemen, keamanan, transfer, dan pertukaran data dan informasi. Kemudian untuk Internet of Things, yaitu jaringan perangkat dan layanan pintar yang saling terhubung, mampu merasakan atau mendengar permintaan dan melakukan tindakan menggunakan aktuator. IoT ini memungkinkan sensor jaringan untuk menghubungkan, melacak, dan mengelola produk dan sistem dari jarak jauh. Kemudian untuk cloud computing, yaitu penggunaan alat dan aplikasi seperti penyimpanan data server, basis data, dan perangkat lunak yang berbasis pada jaringan server melalui internet. Kemudian untuk artificial intelligence adalah mendefinisikan mesin yang mencapai kemampuan kognitif seperti manusia, yang mencakup berbagai bentuk kognisi dan pemahaman makna dan interaksi manusia yang berakar pada algoritma dan perangkat lunak. Kemudian untuk machine learning, yaitu merupakan bagian dari AI, penggunaan dan pengembangan sistem komputer yang belajar dan beradaptasi tanpa mengikuti instruksi eksplisit dengan menggunakan algoritma dan model statistik untuk menganalisis dan menarik kesimpulan dari pola dalam data. Dan yaitu big data, yaitu peningkatan data dan teknologi yang terus-menerus yang diperlukan untuk dikumpulkan, disimpan, dan dikelola, serta dianalisis. Kemudian untuk selanjutnya yaitu blockchain. Adalah merupakan buku besar digital yang tidak dapat diubah, yang memfasilitasi proses merekam, transisi, dan melacak aset dalam jaringan bisnis penggunaan algoritma kriptografi. Kemudian untuk augmented reality adalah merupakan sebuah teknologi yang menumpang gambar yang dihasilkan komputer pada pandangan pengguna terhadap dunia nyata. Dan selanjutnya yaitu realitas virtual. Virtual reality, simulasi yang dihasilkan komputer dari gambar 3 dimensi atau lingkungan yang dapat berinteraksi dengan cara yang tampak nyata atau fisik oleh seseorang menggunakan peralatan elektronik khusus. Selanjutnya mengenai kualitas pengalaman, quality of experience, adalah tingkat kesenangan atau gangguan yang dicatat oleh pengguna aplikasi atau layanan. Kemudian logistik, pengorganisasian, dan implementasi terperinci dari operasi yang kompleks. Kemudian robotik, yaitu cabang teknologi yang menangani desain, konstruksi, pengoperasian, dan penerapan robot dalam sistem multi-robot atau robot berkelompok. Robot berkolaborasi atau menyelesaikan tugas yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian cobot adalah robot yang ditujukan untuk interaksi robot manusia secara langsung dengan ruang bersama atau tempat manusia dan robot berada dalam jarak yang dekat. Kemudian digital twin adalah kemenangan digital, model virtual yang dirancang untuk secara akurat mencerminkan dunia fisik objek. Kemudian Edge Cloud, yaitu dikembangkan sebagai pelengkap komputasi awan, meliputi aset, penyimpanan, dan komputasi yang terletak di tepi dan saling terhubung melalui jaringan yang dapat diskalakan dan sadar aplikasi yang dapat merasakan dan beradaptasi dengan kebutuhan yang berubah dengan aman dan dalam waktu yang nyata. Kemudian untuk cyber security or information technology, yaitu kegiatan untuk melindungi sistem penting dan informasi sensitif dari serangan digital. Ini adalah cara individu atau suatu organisasi untuk mengurangi risiko serangan siber, di mana fungsi kode keamanan siber melindungi perangkat ponsel pintar, laptop, ataupun tablet. Dan yang terakhir adalah cyber physical system, adalah mengacu pada sistem di mana komponen perangkat lunak dan perangkat keras terintegrasi secara
mulus untuk melaksanakan tugas yang terdefinisi dengan baik. Kemudian untuk tabel di bawah ini yaitu mengenai digital technologies used in fisheries and aquaculture, penerapan teknologi digital untuk perikanan dan aquaculture. Salah satu contohnya adalah robotik, aplikasinya yaitu untuk mengatasi tugas-tugas yang rumit dan pekerjaan yang melelahkan seperti membersihkan kolam dan memperbaiki jaringan yang rusak, pemantauan membuang ikan yang sakit, memberi makan ikan, menyuntikkan vaksin, infeksi atau pemantauan terhadap jaring, mengevaluasi kesehatan ikan, dan penerapan teknologi drone yaitu untuk memantau budidaya ikan di atas dan di bawah air, memeriksa lubang pada jaring yang rusak, mengumpulkan data yang menggabungkan AI dan cloud untuk meningkatkan operasi aquaculture. Kemudian penerapan dari teknologi digital ini sensor remote sensing, yaitu sensor penginderaan jarak jauh. Ya, fungsinya itu mengumpulkan parameter air, sensor bawah air untuk memantau tingkat kelaparan ikan di kolam dan keramba. Untuk melihat metabolisme ikan dan detak jantung ikan, mengurangi pemborosan dan peningkatan tingkat pakan. Kemudian AI, aplikasinya yaitu dalam membuat keputusan yang lebih baik dan lebih cepat, tidak terlalu padat karya, efisiensi pakan, kontrol kualitas air. Kemudian AR, Augmented Reality, yaitu berisi mengenai pelatihan dan pendidikan, efisiensi produksi, menurunkan biaya produksi, memfasilitasi drone, memantau perilaku ikan, jaring ikan, memantau mitigasi resiko, mengukur parameter air. Kemudian penerapan teknologi digital seperti virtual reality yaitu simulasi antarmuka digital yang digunakan dalam pengajaran, pelatihan, dan pendidikan lingkungan dengan jarak jauh menggunakan komputer. Kemudian pencetakan 3 dimensi ini yaitu merupakan perangkat verifikasi 3 dimensi, sensor air cetak 3 dimensi untuk memantau parameter air. Kemudian IoT, menghubungkan data seluruh industri aquaculture, penggunaan gabungan Mesos. Kemudian mengenai blockchain yaitu keamanan siber, berbagi data yang aman, memproses pembayaran, perlindungan industri, keterlusuran penuh di suatu rantai nilai, mengurangi pemborosan makanan, meningkatkan keamanan pangan. Yang ketiga yaitu Novel Aquaculture Production System, Testbed for Monitoring Impact of Climate Change and Production. Ini adalah merupakan sistem aquaculture multitropik air tawar yang telah dikembangkan di Irlandia yang mengandalkan mikroalga, bakteri, dan kualitas air melalui sistem resirkulasi IMTA. Aquaculture multitropik terpadu adalah sistem yang memberikan makan spesies dengan spesies yang menghilangkan zat organik dan spesies ekstraktif yang anorganik yang menggunakan limbah aquaculture untuk pengembangannya.
Sistem IMTA ini sesuai dengan pemantauan menyeluruh menggunakan sensor dan komputasi Cloud Edge yang menginformasikan produksi biomasa terhadap rasio konversi pakan. Menurut O'Neill et al. 2022, di mana ada juga potensi untuk memberikan pengambilan keputusan secara real time. Ketika data ini dihubungkan dengan AI dan pembelajaran mesin, ini akan memberikan data real time dan perspektif pemantauan dan produksi yang khusus relevan, mengingat bahwa produksi ikan secara signifikan dipengaruhi oleh badai yang sering terjadi yang disebabkan oleh peristiwa cuaca ekstrim pada tahun 2020 yang menyebabkan kematian ikan. Kemudian yang keempat yaitu Role of Quadruped Helix Innovation, Hope in Increasing, Sustaining, and Disruption Innovation. Konsep Quadruple Helix Hub mengacu pada kontribusi yang selaras dan terpadu dari akademisi, industri, pemerintah, dan masyarakat untuk secara efisien memenuhi kebutuhan yang sudah ada, dan yang baru muncul bagi sektor industri yang juga mempertimbangkan dampak dan nilai tambah. Menurut Galanakis et al. 2021, Rowan and Casey 2021, penggunaan komputasi Cloud Edge untuk memantau rantai nilai secara menyeluruh dan penggunaan drone dan robotika yang didukung dengan AI untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja untuk tugas-tugas kasar atau berbahaya, menurut Yu dan Sen 2022. Kemudian yang kelima tentang Sustainable Food Processing and Safety. Produk ikan telah menarik perhatian besar sebagai sumber protein, vitamin, mineral, dan lemak yang penting. Namun karena ikan sangat mudah rusak, diperlukan pemrosesan dan pengemasan yang tepat untuk menjaga kualitasnya. Di seluruh dunia, beragam metode pengawetan telah diterapkan dan dikembangkan, mulai dari penyimpanan dingin sederhana hingga kemajuan yang lebih kompleks dalam aplikasi tekanan tinggi dan medan elektromagnetik, menurut Negara Jarau 2016. Teknologi digital dapat mengubah pemrosesan makanan dengan memungkinkan pemantauan menyeluruh yang dapat menginformasikan standarisasi pendekatan termasuk langkah-langkah inovatif yang bertahap. Rowan 2019 telah meninjau potensi disruptif dari UV berdenyut dengan penekanan khusus pada disinfeksi permukaan kontak untuk makanan dan untuk pengemasan, di mana terdapat kurangnya konsensus internasional tentang parameter yang ditentukan dan kinerja disinfeksi untuk teknologi ini yang dapat diinformasikan oleh komputasi, Cloud Edge, AI, dan pembelajaran mesin. Yang keenam yaitu Fisheries and Aquaculture Welfare. Mitigasi penyakit tetap menjadi kegiatan penting untuk menjaga kesejahteraan ikan secara aman, menurut Boutier et al. 2019, di mana terdapat kecenderungan untuk tidak lagi menggunakan bioasida dan antibiotik kimiawi. Akibatnya, ada peningkatan minat dalam pengembangan vaksin untuk mengatasi patogen ikan utama. Teknologi digital seperti sensor bawah air dan drone dapat digunakan untuk memantau kesehatan ikan, menurut UN Sin 2022 dan Rowan et al. 2022, dengan potensi masa depan untuk menggunakan teknologi imersif untuk pelatihan. Penggunaan AI dan pembelajaran mesin kemungkinan akan digunakan untuk mendukung dan memungkinkan otomatisasi dalam proses mitigasi penyakit. Yang ketujuh, climate change. Para peneliti telah melaporkan bahwa perubahan iklim dapat secara signifikan mempengaruhi keanekaragaman hayati, layanan ekosistem, pengelolaan sumber daya alam, dan ketahanan pangan. Menurut Weissikov et al. 2020, Rosenzweig et al. 2020.
Tantangan baru dalam hal evaluasi data besar yang dihasilkan secara real time yang akan menginformasikan model-model konseptual dan prediktif kemungkinan besar akan dipenuhi oleh perangkat-perangkat digital seperti IoT, komputasi cloud edge untuk pemantauan menyeluruh, di mana model-model keamanan dan bisnis yang berkelanjutan akan dimungkinkan oleh blockchain. Menurut Modazar et al. 2021. Kemudian menurut Berry and Holm 2021 membahas masalah usaha sosial yang mendukung keberlanjutan di seluruh sektor dengan dimensi perubahan iklim. Solusi khusus harus diajukan untuk mengidentifikasi hambatan dan memanfaatkan inovasi dalam perikanan dan makanan laut dengan menggunakan alat dan layanan digital yang disesuaikan yang dapat ditingkatkan dengan suatu mengintegrasikan penelitian ilmu sosial untuk membuka praktik sosial dan budaya di seluruh rantai nilai dan untuk mengembangkan model bisnis yang sesuai dengan Domegan 2021. Kesimpulan, perikanan tangkap di alam liar menipis dengan cepat sehingga ada harapan besar untuk mendorong inovasi dan berkelanjutan melalui aquaculture. Tekanan besar terhadap budidaya ikan atau aquaculture semakin besar dalam memasok kebutuhan protein hewani yang berkualitas. Teknologi digital dapat membantu mengatasi masalah ini dan juga dapat berpotensi mengganggu perikanan dan aquaculture. Teknologi digital mencakup komputasi cloud edge, drone yang diaktifkan oleh AI, sensor dan robotika, teknologi imersif, dan blockchain. Upaya konvergensi yang lebih besar perlu dilakukan untuk menciptakan kesadaran akan aplikasi praktis dan teknologi digital untuk memajukan industri yang lambat dalam mengadopsi inovasi baru. Penggunaan konsep quadruple helix hub, akademisi industri, pemerintah, dan masyarakat akan menyediakan antarmuka yang handal dan kuat dalam mendukung dan memungkinkan perusahaan mikro, kecil, dan besar di seluruh ekosistem perikanan dan aquaculture. Setelah kita melihat uraian-uraian dari jurnal ini, maka saya mengambil kesimpulan bahwa kelebihan dan kekurangan jurnal ini yaitu, untuk kelebihannya itu pembahasan jurnal dengan tema peran teknologi digital di bidang perikanan dan aquaculture ini merupakan suatu pembahasan yang menarik karena di dalam jurnal ini berisi mengenai berbagai jenis teknologi digital yang memang belum diketahui oleh kebanyakan orang, terutama bagi petani atau pembudidaya ikan yang secara umum masih awam terhadap teknologi digital ini. Dengan adanya jurnal ini, maka akan secara tidak langsung memberikan suatu perubahan baru atau penyelesaian terhadap masalah-masalah yang dihadapi dalam perikanan dan aquaculture. Adapun mengenai kekurangannya, aplikasi penerapan teknologi digital di bidang perikanan dan aquaculture ini belum menjelaskan mengenai tahapan metode bagaimana cara penggunaan dan perincian masalah serta kendala yang akan terjadi atau yang akan terjadi di masa depan. Kurangnya dan terbatasnya responden atau objek pelaku usaha perikanan yang dianalisis, sehingga pembahasan jurnal masih bersifat khusus pada lokasi dan waktu yang terbatas. Dalam pembahasan kali ini, saya mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kekurangan-kekurangannya, dan terima kasih atas perhatian dan kunjungannya. Semoga informasi ini dapat menginspirasi kita sebagai pelaku perikanan dalam menggunakan suatu teknologi digital mengenai perikanan budidaya, khususnya untuk pemanfaatan yang sekiranya pada saat ini
teknologi digital ini hidup bersama kita sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.